Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya jualah malam hari ini kita bisa kembali bertemu setelah kita cukup lama berpisah. Mungkin pada 2 bulan kalau sebelum Ramadan sudah kita tidak ketemu. Alhamdulillah malam hari ini dengan rahmat Allah, dengan keberkahan, dengan petunjuk yang Allah berikan, kita bisa kembali berkumpul sebagaimana biasa untuk melanjutkan kajian Al-Quran kita di setiap malam Senin ini. Dan masih dalam suasana Syawal. Malam hari ini tanggal 18 Syawal. Kalender Muhammadiyah 18 Syawal. Masih dalam suasana Syawal, ulun ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Segala kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, salat tarawih kita, qiyamul lail, Al-Qur'an yang kita baca, kebaikan-kebaikan yang lainnya, infak sedekah yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ulun akan sedikit bercerita tentang pengalaman ulun umrah. Alhamdulillah tahun ini ulun bisa mengerjakan umrah itu 1 bulan penuh Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ulun sudah sampai di Madinah, dan 2 hari setelah Lebaran baru balik tanggal 3 Syawal. Jadi ulun lebih kurang mungkin sekitar 37 harian di Mekah Madinah. Perjalanan itu 2 hari ya. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Mungkin banyak orang yang kita dengar kabar terhambat mau balik, yang ada di Jeddah terhambat, yang di delay, bahkan di cancel segala macam. Alhamdulillah ulun kada. Walaupun ulun waktu berangkat itu lewat Jakarta langsung ke Madinah pakai pesawat Garuda. Karena memang pengen cepat sampai supaya tidak terlalu uyuh kalau terlalu capek, karena perlu persiapan menyambut Ramadan. Jadi dari Jakarta itu naik Garuda langsung ke Madinah. Baliknya baru lewat Abu Dhabi. Transit di Abu Dhabi. Transit lebih kurang 8 jam.
8 jam menunggu di Abu Dhabi. Tadi memang ulun sengaja begitu. Karena tadi awalnya rencananya tuh pengen jalan-jalan ke Abu Dhabi. Hendak melihat Burj Khalifah, kan? Hendak melihat menara tinggi. Niatnya itu dia kayak gitu. Ternyata mungkin karena kondisi keamanan karena keluar dari bandara. Dan memang satu juga hujan. Jadi saat hujan kondisi keamanan kurang baik lah, kurang kondusif sehingga kita tidak bisa dapat izin untuk keluar dari bandara untuk masuk ke kota itu sulit gitu. Jadi kita tetap di bandara nunggu 8 jam. Dan ketika kita makan di lantai 3 begini, wah itu berdaguman bunyi rudal kira-kira. Bum, kencang bunyinya. Bunyi apa itu jarulun tuh. Lalu di handphone kita masuk peringatan, segera kumpul di ruang emergensi. Bunyi puet, langsung yang karya-karya itu mendekati, suruh turun ke bawah semua Pak, kumpul di emergensi. Ini kumpul ya kita sampai keadaan dinyatakan aman, baru keluar lagi. Itu askar tuh kayak pakai senjata berat itu, ada pistol lagi sudah, yang senjata dan siap tempur doang di bandara. Tapi alhamdulillah dinyatakan aman. Jam 10 malam sesuai schedule berangkat ke Indonesia. Sudah sampai dengan selamat tanggal 25 Maret sampai di Jakarta, sampai juga di Banjarmasin. Orang yang mau ke India itu di cancel pesawatnya, bukan di delay tapi di cancel, dibatalkan. Mungkin kira-kira jalur lewat rudal kalau jadi kalau kau berangkat bebuan yang ke dia Pakistan itu mengocehnya kalau kau pulang, kalau kau berangkatnya kayak apakah nasibnya kada tahu juga kita pegana di bandara gimana segala. Tapi biasanya bebuhan penerbangan Arab tuh bertanggung jawab aja bangnya. Kalau bisa delay mungkin hotelnya, makannya dijamin semua oleh Etihad itu kan di Abu Dhabi ya penjangan pusatnya. Tapi kita yang ke Indonesia alhamdulillah berjalan lancar. Jadi berangkat baik, pulang dengan baik dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan di sana. Ya. Ada 3 hal penting. Ini lu sampaikan dari pengalaman ini, ulun menyimpulkan ada 3 hal penting yang untuk jadi pelajaran. Jadi kalau 3 hal ini kita amankan, insya Allah diamalkan ya, hidup kita tuh akan tertata dengan baik sampai kita bertemu Ramadan tahun depan. Jadi Ramadan itu adalah bulan pembekalan. Kalau ulun menghayatinya ya, bulan pembekalan dari Allah memberikan petunjuk kehidupan kepada kita untuk menjalani kehidupan selama 1 tahun sampai bertemu Ramadan tahun depan. Kalau seandainya bekal itu kita terima dengan baik, aman hidup kita selama 1 tahun ini. Kalau bekal itu dapat dipahami, dijalankan dengan baik, insya Allah hidup kita akan tertata, akan teratur, akan tersistem dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita akan dalam keadaan yang dirahmati, kita tetap di Shirathul Mustaqim kalau bekal itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang pertama, petunjuk pertama, Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita ini berpikir, how to think, bagaimana berpikir. Sedikit kita yang menyadari bahwa kehidupan kita itu bergantung apa yang kita pikirkan. Jarang orang menyadari bahwa pikirannya itu mempengaruhi kehidupan. Jarang orang berpikir tuh. Jadi dikasih Allah akal pikiran, otak, hati itu pakai aja. Tanpa pernah dihayati bahwa sesungguhnya bagaimana cara kita berpikir itu akan mempengaruhi hidup kita ini. Jadi kalau misal contoh orang berpikir kada bagus, suuzon misalnya, itu pasti hidupnya kada baik. Kalau sudah kita ini banyak berpikir yang kada baik, hidup tuh kada baik. Yang datang tuh yang kada baik. Kalau kita berpikir kada nyaman, yang datang itu hal-hal yang tidak nyaman aja. Itu yang kita rasakan waktu kita di sana. Kalau sudah kita banyak keluh kesah, orang melihat orang-orang aja gitu kan, banyak keluh kesah, serba tidak nyaman, serba tidak enak, maka yang datang tuh semua keadaannya seperti itu. Kada nyaman orang. Habut aja bawaannya, emosi aja, bawaannya anak berkelahi aja. Orang Arab tuh kayak itu. Salah sedikit anak bertamparan aja, makanya kancangan orang leher aja. Padahal lagi pakai ihram tuh, lagi pakai ihram dan lagi bulan Ramadan lagi. Masya Allah, jadi apa yang dihayati oleh orang kebanyakan gitu.
Karena itu di pikirannya. Kalau sudah memikir beban, lalu beban. Jadi kalau kita menganggap beban, ini berat, ini capek, ini tidak mungkin, itu terjadi semua nanti. Apa yang kita pikirkan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi orang yang berpikir buruk, datang hal-hal yang buruk. Orang yang berpikir Ramadan itu berat, umroh itu berat, berat betul jadinya. Tapi kalau kita berpikir positif, insya Allah nyaman aja bang. Nah kita lalui itu dengan mudah aja. Ulun mencoba segala macam. Cari di Madinah, hotel itu di belakang kuburan Baki. Jadi jalan Batis itu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit lah. Sampai. Karena sesuai budget. Budget kita tuh segitu. Harga hotelnya tuh satu malam sekitar 800.000. Nah, kada mahal kada. Satu malam 800.000. Tapi jaraknya ya, kalau yang parak-parak tuh kan mungkin 5 menit, 10 menit sampai. Kalau kita itu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit lah. Sampai juga tapi. Nah, kan sama-sama sampai aja. Nah, kalau kita banyak ngeluh, aduh beratnya. Tapi kalau kita enjoy aja, setiap langkah itu dicatat oleh Allah. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah melipat gandakan pahala. Maka kita nyaman aja jalan. Ya Allah, catat semua yang ku kerjakan ya Allah sebagai amal kebajikan ya Allah. Setiap langkahku menghapuskan dosa ya Allah. Kita mudah jalan. Tiba-tiba sampai aja Masjid Nabawi. Ini bergantung apa yang dipikirkan itu. Nah, kalau sudah berpikirnya kada nyaman, kalau kesal, kenapa hotel begini, kenapa makan, wah itu yang datangnya kada nyaman terus. Maka bawaannya marah, bawaannya emosi. Karena diawali dari cara berpikir yang kada baik. Ramadan itu mendidik kita supaya berpikir itu bagus. Positive thinking, husnuzon. Husnuzon. Ini pengalaman ulun cerita. Ini tentang berpikir positif. Sebelum ulun berangkat, ulun itu tidak ada tanda-tanda bisa berangkat ke sana. Cuman ulun punya keyakinan, insya Allah tahun ini ulun berangkat. Sehingga ada orang hubungi ulun musola. Ustaz, pian hari keberapa bisa tarawih? Jadi ulun mau maaf pak, tahun ini ulun kada kawa imam tarawih, ulun kada kawa ngisi kajian subuh. Insya Allah ulun punya program pribadi pengerencananya. Jadi ulun kada kawa untuk tahun ini. Oh ya kada apa-apa pak. Ulun kada pakai sama umroh nih. Coba ulun pada kayak itu banyak tuh. Musola, masjid yang menghubungi ulun nyuruh ngisi tarawih, ngisi kajian subuh. Jadi ulun, mohon maaf tahun ini pak, ulun belum bisa mengisi mengisi kajian karena ada rencana program pribadi rencana aja ulun. Pribadi itu lu mau umroh. Padahal itu ternyata, tapi ulun maunya umroh. Ulun minta, ya Allah, mudahkan aku berangkat umroh tahun ini. Nah. Padahal jadi istri ulun, dari mana duitnya bang? Kayak apa kita berangkat? Insya Allah nanti Allah memberikan rezekinya. Allah memberikan jalan, ada aja jalannya kalau kita mau ke sana. Allah akan memberikan pertolongannya. Yang penting yakin kita bisa ke sana. Serius tunjukkan ke Allah kalau kita ini serius mau ke sana. Memang sungguh-sungguh mau ke sana. Memang sungguh-sungguh, dan itu kan sudah lawas lu rencanakan. Maka jadi doa ulun, ya Allah, sebelum kau panggil aku ya Allah, berikan kesempatan waktu bisa umrah 1 bulan penuh di bulan Ramadan Mekah Madinah. Berikan ya Allah sebelum dipanggil. Itu termasuk salah satu doa ulun tuh. Dari 2011 ulun pulang haji, 2026 baru kesampaian doa tadi. Perlu waktu 15 tahun. Nah, tetapi dengan keyakinan, kayak caranya istri ulun bilang, duitnya kada ada. Ketemu ulun kawan, kisah-kisah, ulun ni rencana anak tulang umroh pang tahun ni. Bilang sama kawan lah, kawan yang bahari sama-sama begawe di kehutanan gitu. InsyaAllah rencana ulun tahun ini ulun nak pergi umroh, aku bilang. Kapan berangkat Ustaz? Rencana tanggal sekian bang aja ulun. Gitu aja ulun. Tiba-tiba datang ke sekolahan. Nah, bawa dolar. Bukan rupiah lagi, dolar. Nah, sekian dolar kesampian berangkat. Coba ngecek. Nah, ulun hendak tetangis saja ulun. Dolar itu cukup untuk berangkat. Masya Allah. Nah. Ada lagi kawan datang. Bawa real. Nih, ulun masih ada sisa duit real kemarin jar. Kesampian aja. Doakan supaya kami sampai. Nah, masih rupiah. Ya kalau itu hitung, ulun hitung lebih itu duit tadi. Duit tadi cukup untuk ke sana. Hebatnya Allah tadi. Kuasa Allah tadi. Nah, itu modal keyakinan aja. Modal keyakinan, doa, harapan, pertolongan, menunjukkan kepada Allah keseriusan itu bujur-bujur,
Semua orang yang minta ulun ngisi kajian, kada kawa ulun. Ulun punya program pribadi tahun ini, kada kawa ngisi. Kada kawa jadi imam tarawih, ulun punya program sendiri insyaallah. Jadi istri ulun kayak apa pian ni? Nolak-nolak bang, padahal belum tahu kapan berangkat. Tunjukkan ke Allah bahwa kita ini serius mau berangkat. Akhirnya itu semua dikabulkan Allah. Nah insyaallah tahun depan ulun mau berangkat lagi. Pian kalau mau ikut ayo. Insyaallah Ramadan tahun depan ulun punya program lagi. Sama kayak ini programnya. Rencananya 36 hari. Jadi berangkat 2 hari sebelum Ramadan sampai di Madinah, 2 hari setelah Lebaran balik. Insyaallah 36 hari. Jadi di Mekah Madinahnya 34 hari, perjalanan 2 hari. 36 hari. Ayo, kalau pian yakin, Allah mudahkan nanti. Modalnya yakin aja. Modal yakin, berdoa terus setiap malam, bangun tahajud. Ya Allah, aku pengen Ramadan tahun ini, ya Allah tahun depan ini 2027 pengen 1 bulan di sana. Mudahkan ya Allah, berikan jalannya. Pengen berdoa aja. Doa aja. Insyaallah tuh sampai ke sana kan. Yakin gak ada Bang Aldi? Yakin. Insyaallah kalau sudah niat kita kuat, ada jalannya. Berpikir positif. Tapi kalau sudah kita mengatakan kada mungkin. Nah, kada sudah selesai dah. Sudah belum apa-apa sudah mengatakan kayaknya kada mungkin, Bang. Kada ada jalannya. Nah, kalau sudah begitu ya kada mungkin. Ya kada. Belum apa-apa sudah dah. Kada mungkin. Kada ada jalannya. Kalau ustadznya mana ya ada jalannya. Kalau kami tinggalnya kada ada jalan. Langsung pian kada mungkin memang. Allah bergantung persangkaan abdinya. Tapi kalau kita berpikir positif, insyaallah aku yakin ya Allah kau tolong aku. Kau dengarkan doaku ini ya Allah, kau mendengar doa ya Allah, kau kabulkan ya Allah doaku ya Allah. Berikan kemampuan untuk bisa ke sana ya Allah. Di bulan Ramadan tahun depan, mudahkan untuk berangkat. Nanti pian umbuh ulun bisa berangkat sampai imbai ulun nanti insyaallah tahun depan. Kita mandiri aja kita. Murah biayanya. Ulun ketemu kawan Bang Ocen 9 hari. 9 hari berangkat pakai Uhud Tour. Punya Khalid Basalamah. 68 juta. 9 hari. 9 hari aja. Ada kawan ulun orang Banjarbaru 12 hari 62 juta. Ulun 2 laki bini 39 hari 64 juta. 34 juta aja lebih kurang satu orang. 68 juta berdua. 68 juta tadi cuma 9 hari orang lain. Tadi orang dari Bandung tuh 9 hari aja. Berapa Pak? 68 juta. Berapa hari? 9 hari. Pian berapa lama di sana Pak? Insyaallah ulun 1 bulan penuh. Berapa itu Pak? 34 juta. Takajubnya. Iya Pak. Iya. 34 juta. Nah, nanti kalau pian mau bimbing ulun. Berangkat. Dari hotel sendiri, dari pesawat sendiri. Allah mudahkan. Apalagi kalau 10 malam terakhir. Masya Allah. Itu kalau travel Pak. Yang resmi itu 75 juta. Itu Bang Ocen. Bisa 75 juta 10 malam terakhir itu. Orang hendak mengambil momen Lailatul Qadar itu, wah, mahal, luar biasa. 75 juta kan ada. Nah kita tidak sampai. InsyaAllah ya anggaplah itu hitung 40-45 juta sudah beres semuanya dah, aman. Sampai sana berangkat pulang. Nah ini artinya menata mindset kita itu. Jadi tidak boleh berpikir sesuatu itu kada mungkin, mustahil. Jangan. Kalau itu kita ngomong kada mungkin kayaknya, mustahil. Itu kita sudah melemahkan diri kita sendiri. Jadi berpikir positif itu memacu semangat. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kesuksesan itu bergantung berpikir kita. Orang sukses itu modal mindset aja. Dia mengatakan di sini insyaallah aku bisa jalani. Aku akan sukses. Sukses. Soal pikiran itu kan soal rencana, ya kan? Soal mimpi, harapan-harapan kita. Jadi harapan kita tuh harus baik. Mimpi kita harus baik. Buat mimpi kita besar. Besar dan benar. Nah, kalau orang sukses itu begitu. Orang kalau mau sukses harus punya mimpi besar dan benar. Kata Umar bin Khattab, orang yang paling malas adalah orang yang tidak punya mimpi dalam hidupnya. Kada ada harapan itu jadi pemalas. Tapi kalau orang punya mimpi, semangat. Hidup itu energik.
Dia pengen tahun depan. Nah, ulun mau tahun depan umroh. Semangat itu. Kayak apa caranya nih? Mulai dari sekarang berpikir ulun tuh. Gimana cara-caranya, step-stepnya nih. Supaya kawak tahun depan berangkat pulang. Jadi semangat. Menjalani hari-hari hidup tuh semangat. Bergairah hidup tuh. Kada uyuh. Nah, karena kita yakin mimpi itu dapat kita wujudkan. Kita yakin, insya Allah ini mimpi ini dapat diwujudkan. Dengan pertolonganmu ya Allah, dengan kuasamu, dengan kehendakmu, diwujudkan mimpi tadi. Lalu kita berbuat. Nah, mimpi harus benar dan harus besar dan benar. Kada boleh besar saja tapi kada benar. Aku insya Allah kena kawak jadi bos judi paling ganal di Banjar. Kan tidak benar. Menjadi bos judi paling ganal. Besar mimpinya kan? Bos judi paling besar tapi kada bujur. Nah, mimpinya harus besar. Nah, gitu. Jangan kecil mimpi tadi. Mimpi besar. Tidak sekadar mimpi punya warung makan tapi punya restoran yang besar. Nah, lalu kita awalnya warung makan dulu, tapi semangat untuk mewujudkan warung makan ini menjadi restoran yang besar. Bermimpi besar, melangkah dari hal yang kecil. Mimpinya besar, tapi melangkah mulai dari yang kecil sederhana aja. Tapi istiqomah terus jalan. Nanti lama-lama insya Allah bimbing untuk dia menjadi sukses. Berpikir harus positif. Bahasa Arab menyebutnya husnuzon, sangka baik. Nah, kalau orang selalu husnuzon, insya Allah hidupnya baik. Lawan orang tuh sangka baik, jangan banyak sangka buruknya lawan orang. Apalagi sama Allah. Jangan suuzon. Apa aku sudah mengaji, sudah puasa, sudah sholat malam, tapi kada berubah juga hidup yang kayak ini aja, kenapa ya Allah? Kenapa aku? Itu kita namanya suuzon sama Allah. Husnuzon, berpikir positif, sangka baik. Pikiran itu akan menuntun kita untuk meraih sukses. Makanya Quran menyuruh kita berpikir yang benar. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tafqahun, afala tadabbarun. Itu artinya nyuruhnya berpikirlah yang baik, berpikirlah yang benar, berpikir yang positif. Jauhkan segala macam pikiran yang buruk, jahat tuh jauhkan. Mulai hari ini belajar untuk berpikir yang positif. Jalani hidup dengan semangat, jalani hidup dengan gairah. Jangan kena aku sudah tua, sudah kada kawal lagi apa-apa, jangan. Banyak orang-orang yang sukses itu setelah usia tua baru sukses, banyak. Banyak ada orang yang jatuh, lu baca cerita dia, umur 50 tahun jatuh bangkrut semua usahanya, baru memulai meniti, keluarganya hancur semua, ditinggalkan bini, baru menata hidup di usia dari 0 50 tahun, usia 60 tahun sukses. Banyak. Jadi bukan soal usia, kesuksesan tadi, soal mindset. Orang-orang sukses itu mindset, cara berpikirnya positif. Aku bisa bangun, aku bisa bangkit lagi, aku akan usaha kerja keras, segala macam. Nanti Allah kasih jalan-jalan tuh. Wallazina hadu fina lan subulana. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Itu ya Quran tuh. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir 29 ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalan-jalan itu. Anak umroh Ramadan tahun depan, Allah tunjukkan jalannya. Tapi sudah ada dari sekarang niat itu. Niatnya sudah ada. Insyaallah ya Allah, dengan pertolonganmu tahun depan aku akan berangkat umroh. Mudahkan ya Allah berangkat umroh di bulan Ramadan. Nah, kalau sudah siap, pian bisa hubungi ulun. Nanti kita berangkat sama-sama. Tahun depan, Bang Ocen. Tahun depan Bang Ocen. Mandiri kita. Aman. Udah. Murah biayanya. Eman biaya. Ya kan? Berjuang sedikit lah. Ya kan? Kalau anak yang nyaman-nyaman bisa ulun bantu juga. Tapi tentu agak mahal kalau hotelnya. Yang mahal tuh hotel. Semakin parak masjid, semakin larang. Padahal yang parak, yang jauh itu belum tentu lebih mewah hotelnya. Nah, kalau kita jalan nih naik bus, shuttle bus. Naik shuttle bus. Busnya itu 24 jam ada terus dari hotel ke Haram tuh. Selama bulan Ramadan ada terus. Terutama menjelang sholat 5 waktu. Mau zuhur, mau asar. Nah, kalau pas mau maghrib, isya tuh nyambung dia. Jadi pas anak maghrib tuh sudah isya kan ada lagi. Jadi kita di Haram terus. Biasanya ulun tuh kalau habis subuh boleh ke hotel, istirahat, mandi, ganti baju, menjelang zuhur berangkat ke Masjidil Haram, habis subuh lagi baru boleh. Kayak itu aja.
Jadi habis subuh boleh istirahat lagi, mandi-mandi, nyuci di hotel apa segala macam, ganti pakaian, menjelang zuhur berangkat lagi, habis subuh esok baru balik lagi. Nah, itu aja. Selama sana tuh. Nah, jadi kita lebih banyak. Jadi hotel tuh ke tempat mandi aja, ganti baju. Masalah makan, Masya Allah, jangan mikir soal makan. Hambur makan sana. Gratis makanan setiap buka puasa siapkan. Orang berlomba-lomba, lalu menyaksikan berlomba-lomba orang untuk berbuat kebaikan tuh. Ada yang nyiapkan kopi, ada yang nyiapkan teh, ada yang roti, ada yang wadah, ada yang kurma. Semua orang berbagi tuh. Masya Allah. Jadi perut kita nih kenyang aja sana. Jadi jangan khawatir soal makan. Jadi kalau ulun biasanya kan buka puasa, takjil iftar dari masjid, habis tarawih itu jam 9:30, jam 10 selesai tarawih, hanya makan. Jalan kaki sebentar nyari warung, biasanya jam 11 malam hanya makan. Sekali aja makan. Nasi itu bisa ada 10 rial ada. 10 rial ada, 15 rial ada, 20 rial ada. Murah aja. Nasi pakai daging kambing 20 rial banyak. Makan 2 laki bini kada habis. Banyak porsi bubuhannya tuh, kalau bubun tuh kalau banyak nasi itu jatah bertiga tuh gasan berdua kira-kira. Banyak. Jadi kita makan tuh banyak. Jadi kadang baru kenyang. Sampai anak sahur tuh masih terasa kenyang. Jadi pas sahur makan kurma 3 biji, minum zam-zam cukup sudah. Sama istri itu. Kurma 3 biji, minum zam-zam. Jadi hemat biaya, kurma gratis, zam-zam gratis kan. Jadi makan sehari aja, sekali aja 20 rial aja. Anggaplah paling mahal 30 rial. 30 kali 4.000 sekian. Anggap 5.000 lah. Jadi 150.000 sehari. Kalikan sebulan. 15 kali 3 ya 4,5 juta aja. 4,5 juta makan kita selama di sana. Ada mahal-mahal. Asal kita mau, karena niat sana itu kan mau ibadah. Tapi kalau kita hendak nikmat, nyaman, ya mahal memang. Hendak hotel berbintang kan, ya mahal. Yang para-para masih mahal. Dan hotel berbintang itu kadang-kadang kenyamanan kurang juga. Jar kawan pas hendak naik apa namanya tuh, lift tuh, sekala tuh berambutan. Orangnya ramai kalau berambutan, lawas menghadangi antrian lift tadinya. Kalau yang kayak kita nih hotel yang agak di luar area Majelang tuh, kita nyaman aja. Ada antrian, gak ada lift tuh nyaman aja. Nyaman, enak naik ke hotel bus. Jadi lu coba di Madinah dekat Baki, di Makkah 3 kali hotel. Di apa namanya, Syarak Mansur namanya. Itu naik bus 1 kali ke Masjidil Haram. Bisa naik bus 5 menit sampai, bisa jalan batis. Jalan batis 20 menit sampai. Ulun kadang-kadang naik bis, kadang-kadang jalan batis. Habis itu 9 hari di situ pindah lagi ke Aziziyah. Aziziyah ini agak jauh sedikit. 2 kali kita naik bis. Dari hotel itu ke persimpangan Aziziyah, baru ke stasiun, baru naik bis ke Masjidil Haram. Kalau kita lewati ternyata ada susah ada. Dan itu gratis semua. Bis-bis tadi gratis, hotel yang nyiapkan. Kecuali kalau kita tadi Aziziyah itu bayar 8 real bolak-balik PP. 8 real sehari. Kan murah aja 8 real. Tapi yang lebih nyaman tuh di Syarak Mansur. Pengalaman lu pengen tahu kan kayak apa kalau naik shuttle bus 2 kali itu. Yang nyaman tuh yang di Syarak Mansur, Sunnah Al-Huda, yang naik bis sekali dan bisa jalan batis. Jadi kalau kita laki-laki 20 menit. Belum sudah menghitung paling dari rumah ulun tuh ke pasar yang sebelum Masjid Majdi itu nah. Sampai sudah. Ada jauh kada. Ulun sudah latihan sebelum berangkat jalan batis dari rumah ke Majdi, jalan batis ulun. Menghitung waktu berapa kilonya kan. Kira-kira segini jaraknya jarulun. Nyaman aja. Setelah kita jalani ternyata tidak mudah. Jadi kalau kita berpikirnya positif, mengatakan dalam hati kita mudah. Tapi kalau kita mengatakan susah, ya sudah. Ini yang pertama. Jadi harus diajarkan kita untuk berpikir yang benar, yang positif. Yang kedua, Ramadan itu mendidik kita untuk berbicara yang benar. Setelah berpikir benar, bicaranya benar. Qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau tidak diam. Apabila ada orang berpuasa, kata Rasulullah, dia berdusta, cacat puasanya, kada dinilainya. Orang berpuasa, bertengkar, berhual, kosong tuh, tidak dinilainya.
Jadi Ramadan itu mendidik kita supaya bicara yang benar. Al-Quran mengatakan dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 23. Nih 51 23. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kata Allah, akan terjadi sesuatu kepada kita ini seperti apa yang kita ucapkan. Kalau orang ngomong kada bagus, akan terjadi sesuatu yang kada bagus pada dirinya. Misalnya abah lawan anak tuh, jangan berpanjat yang kada baik. Hati-hati mulut, dasar anak bungul jadinya. Akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Apalagi ucapan abahnya, apalagi ucapan ibu kepada anak. Hati-hati itu. Belum wanti istri, semarah apapun jangan ngomong buruk kepada anak. Orang Arab kalau dia marah, Allahu yahdik. Itu kata-katanya yang keluar. Allahu yahdik, artinya Allah memberikan petunjuk kepadamu. Doa yang keluar. Namun kita ini kan bungul benar ikamnya. Nah itu. Lalu jadi bungul benar anak. Abahnya menyambati bungul benar. Bikin muar lalu ikamnya. Nah kita menyambatinya. Lalu bikin muar terus anak. Kan ucapan itu terjadi dia. Apalagi dari lisan kedua orang tuanya. Gawat, bahaya. Maka jaga lisan kita. Ramadan itu mendidik hati-hati dengan ucapan ini. Hati-hati dengan ucapan. Jangan suka ngomong yang kada baik. Terhadap anak, terhadap istri, terhadap tetangga, kawan. Jangan berpandang yang kada baik. Karena akan terjadi sesuatu yang kada baik itu menimpa kita. Kalau kita ngomong ke orang lain, dasar ikam nih. Kata itu untung itu berbalik kepada yang ngomong nanti. Pengeramput hitam nih. Misalnya gitu kan. Walaupun itu misalnya bujur. Pengeramput hitam. Itu bisa berbalik nanti kita yang jadi seperti itu. Kata Allah, apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Karena itu kata Rasulullah, ucapkan kata-kata yang baik. Jangan ngomong kata baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Nah, apalagi waktu kita umroh ke sana, Makkah Madinah. Kalau itu sudah ngomong kada baik, yang kada baik terus terjadi. Terbajilah. Aku sudah rancak sudah ke Makkah Madinah nih. Hafal sudah aku. Sesat sekalinya. Kada baik. Kawan gitu, aku sudah rancak sini. Nah, sekali boleh ke hotel, kada bersendal malah top batis, sesat sekalinya. Jangan. Terjadi dia. Karena ada kesombongan dalam hati tadi itu. Jadi betul-betul dijaga lisan di sana. Kadang wani kita pandir bebarangan, melihat yang sesuatu ada orang macam-macam, jangan kita muakhirangnya orang tuh. Jangan tuh. Muakhirangnya mata aja yang kelihatan, jangan. Jangan semua yang dilihat boleh komentari. Ya kan? Apalagi pas kita tawaf tuh macam-macam modelnya, melihat bebinian, nanti kalau banyak komentar, nah, kayak apa tawaf kayak itu. Ini biasa aja, tundukkan pandangan, tunduk ke bawah, mutar, banyak berzikir. Zikir, ingat kepada Allah, banyak berdoa. Jangan tapi banyak komentar sana. Kada nyaman lalu makan nih. Setiap makannya kada nyaman. Ulu melihat kawan di sana tuh. Asal makan, pada cocok lalu lidahnya janawan makan ini jar. Makan di sana kan itu orang Indonesia. Ada makanan nih, Pakistan, apa segala macam. Bapak ada kada nyaman lalu setiap makan itu terus pandirannya. Kada nyaman lalu makanannya jar. Setiap dia makan gitu terusnya, tidak nyaman terus. Jangan lupa padanya, Pian bilang, Masya Allah, enak, lezat. Coba ngomong kayak gitu. Insya Allah besok lezat makan rasanya. Kayak gitu caranya tuh. Kalau Pian ngomong kayak itu terus, kada nyaman, setiap dia makan kada nyaman terus rasanya. Terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Itu Quran mengatakan. Akan terjadi sesuatu sebagaimana yang kamu. Ya kalau kita makan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak, Masya Allah, Alhamdulillah. Sehingga asal kita makan apa aja enak aja semua. Ulu macam-macam dia kasih orang. Ada orang Uzbekistan ngasih makan model apa ke makanannya. Dulu ini Masya Allah, apa ini makanan tuh. Bismillah. Dia melihat gini, gimana dia? Masya Allah, lazit jiddan. Enak aja bilang, enak aja semua. Jadi jangan banyak keluh kesah hidupnya. Kalau orang banyak mengeluh itu, coba perhatikan. Semua orang sukses itu tidak ada, jarang kita dengar keluh kesahnya. Perhatikan orang sukses. Kalau ketemu kawan-kawan yang maju sukses itu jadi pengusaha, jadi apa itu, tidak pernah kita dengar keluh kesahnya. Beda dengan kawan yang kada maju tadi, ngeluh aja hidupnya hari-hari.
Pantas kada maju, bawanya mengeluh terus. Kayak apalah uslah. Ngeluh terus. Karena dia ngeluh terus, ya begitu model hidupnya, tidak nyaman. Ya kalau kita ingin hidup nyaman, mulai melatih untuk berucap yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik. Nah, dari sekarang itu Ramadan itu mendidik itu sama kita, mendidik berpikir benar, bicara benar. Quran, coba lihat Qurannya, perintah untuk memperhatikan bicara banyak benar kada? Bicara falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu berkata dengan qawlan karima, berkata yang muliakan. Qawlan baligha, qawlan thaqila, banyak qawlan, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang benar, ucapkan kata-kata yang memuliakan. Perintah Allah dalam Quran. Ucapkan kata-kata yang menggembirakan. Nih buat motivasi. InsyaAllah hari ini aku yakin aku akan berhasil. InsyaAllah hari ini aku akan diberi Allah kegembiraan. Jadi kita nyaman hidup. Ucapkan untuk kita, diri kita sendiri itu sesuatu yang positif, supaya semangat. Kayaknya hari ini kacau lagi aku. Nah kacau tuh. Pinanya hari ini kacau bang, pinanya hari. Nah kacau hari itu. Sudah ngomong kada bagus berdahulu sudah. Sudah ngomong seuzon berdahulu. Kacau sudah. Kada kawat hari ini pinanya. Kada kawat memang. Tapi kalau kita positif, insyaallah aku yakin ya Allah hari ini kau nolong aku, kau bantu aku ya, berikan aku. Buat kata-kata yang memotivasi, yang menyemangatkan diri kita dalam hidup itu begitu. Jamaah, kawan-kawan semua. Buat kata-kata itu yang bisa memotivasi, jangan banyak keluh kesahnya. Semakin kalau kita keluh kesah semakin lapang, tambah susah, tambah sempit. Tidak ada orang yang banyak berkeluh kesah hidupnya jadi baik, tambah sempit. Keluh kesahnya itu yang membuat dia jadi susah. Tapi orang-orang yang selalu berpikir positif tadi, insyaallah hari ini apa yang kuusahakan, aku yakin Allah akan menolongnya. Aku yakin insyaallah hari ini akan beri Allah rezeki yang baik. Mudahkan ya Allah, bantu ya Allah. Berikan kabar gembira hari ini ya Allah. Lalu kita semangat hidup. Nah semangat itu membuat kita bahagia. Jangan membunuh diri dengan hal-hal yang tidak baik, dengan pikiran yang buruk, dengan kata-kata yang keluh kesah. Sudah itu membuat kita jatuh langsung down. Gagal kita dalam hidup itu demikian. Berhati-hati dengan ucapan. Berhati-hati dengan ucapan. Keislaman kita ini kan ditentukan dengan ucapan aja. Islam atau kafir itu gara-gara ucapan. Orang Nasrani itu kafir. Kenapa? Ucapannya mengatakan Tuhan 3. Kata Allah, kafir kamu. Ucapan aja itu. Jangan dianggap sepele. Ucapan tadi. Iya kan? Oleh karena itu ucapkan yang hal-hal yang baik aja. Bila kita berzikir, sambil usaha berzikir, bersolawat, berdoa. Intinya hidup itu harus optimis, semangat. Buat kata-kata yang menyemangati diri kita. Buat pikiran yang membuat kita tuh bergairah dalam hidup. Hidup ini singkat sebentar. Jangan kita buat hidup kita lalu terasa kayak hidup ini penuh dengan derita, nestapa. Jangan. Kita membuat diri kita susah sendiri. Coba positive thinking. Jalan hidup itu dengan gembira. Riang, berusaha itu dengan riang gembira. Hasil atau tidak hasil itu Allah yang punya urusan. Yang penting kita berusaha untuk yang terbaik. Nah, serahkan semuanya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah menetapkan sesuatu, kerja keras, lakukan, berdoa, setelah itu fatawakkal 'ala Allah. Serahkan hasilnya semua kepada Allah. Sehingga apapun yang kita raih, kita bahagia aja. Ini yang terbaik dari Allah untuk kepada hari ini. Jangan lupa bersyukur, banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah tambah nikmat, tambah rezekinya, semuanya kebaikan-kebaikan ditambah oleh Allah. Kesehatan bertambah, rezeki bertambah, usaha Allah berikan jalan-jalan peluang untuk kita meraih sukses. Itu sangat bergantung dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Muhammad Al-Fatih dari kecil, dari dari Turki sana, ya kan? Dia tunjuk tuh Konstantinopel. Suatu saat akan kutaklukkan Konstantinopel. Itu cerita dalam film tuh. Muhammad Al-Fatih. Dari kecil dia, umur berapa tahun itu sudah tunjuk, ketika 9 tahun, suatu saat akan aku tundukkan Konstantinopel. Terjadi. Di usia 20 tahun sekian, jatuh Konstantinopel di tangan umat Islam. Siapa panglimanya? Muhammad Al-Fatih. Nah, ini kan kata-katanya tadi. Jadi jangan remehkan kata-kata.
Jangan remehkan. Jadi kalau kita usaha, insya Allah suatu saat usaha ini akan berhasil. Insya Allah suatu saat usaha ini akan engkau buat sukses, majukan, besarkan ya Allah dengan pertolongan. Kerja keras kita, kerja keras, optimis, yakin, berdoa, berikhtiar, usaha. Jangan banyak keluh kesah. Kalau kesah tidak menyelesaikan masalah. Semakin banyak berkeluh kesah, semakin susah kita. Jadi positive thinking. Yang kedua, kaulan good speak, bicara yang baik. Yang terakhir, bagaimana kita melakukan tindakan yang positif. Sudah berpikir benar, bicara benar, lakukan tindakan yang benar. Kalau kita perhatikan hidup kita diajar Allah tadi, diingatkan lagi tujuan hidup yang sesungguhnya itu apa? Lewat Ramadan tadi, lewat umrah itu apa hidup kita nih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hidup kita, beribadah aja. Boleh mikir gitu. Orang bayar mahal-mahal pergi Mekah sana, Madinah, itu kan bayar mahal. Dan uyuh, capek. Untuk apa? Supaya bisa sholat berjamaah aja. Ya Pak Haji? Untuk sholat berjamaah aja di Masjid Madinah, Masjid Makkah. Orang rela meninggalkan kampung jauh-jauh, tinggal keluarga jauh, berangkat dengan biaya yang cukup mahal, dengan segala macam ujian di sana, capek, uyuh dan segala macam, rela ditempuh untuk apa? Untuk sholat berjamaah aja, untuk bisa tarawih, untuk bisa baca Quran di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kita rela mengeluarkan biaya, tenaga, segala macam hanya untuk beribadah. Allah ingatkan, itulah hidup kita yang sesungguhnya. Itu hidup, beribadah kepada Allah. Utamanya itu, yang lain itu sampingan. Utamanya ibadah. Nunggu sholat aja kita di sana. Boleh ke hotel mandi, datang lagi. Nunggu waktu sholat aja kita. Nunggu waktu sholat, waktu baca Quran, nunggu waktu buka puasa, nunggu waktu beribadah aja. Menunggu waktu beribadah. Yang lain-lain jalan-jalan, jangan sampai nanti kebanyakan berjalannya stumar-stumar ke mall, Nah, itu penyakit ibu-ibu kayak itu kadang-kadang. Harus ke mall benar. Apalagi wayah ini di depan Masjidil Haram tuh mall seberataan, mall seberataan. Tahu banyak sebar Indonesia. Haji ke sini bisa bahasa Indonesia seberataan. Jadi kada perlu belajar bahasa Arab, anak ke sana tuh. Orang sana bisa bahasa Indonesia seberataan yang jual tuh, ujuran. Tahunya orang Indonesia ini kutuju belanja. Sini Haji, murah. Betul Haji. Bahasa Indonesia. Tahunya yang paling dikuasainya bahasa Indonesia. Yang lain kadanya bahasa Cina, bahasa India, bahasa ada. Bahasa Indonesia, semua pedagang tuh bahasa Indonesia bisa. Di pasar-pasar tuh. Sini Bu Haji, Pak Haji, 2 real, murah. Bisa bahasa Indonesia semua. Masya Allah. Artinya orang Indonesia yang paling banyak berbelanja, yakin dulu. Orang Indonesia ini kesana tuh kan belanja. Pas bulik tuh oleh-oleh penuh, 1 tas oleh-oleh isinya. Sampai berlebihan timbangnya. Aduh, itu orang Indonesia. Nah, jadi akhirnya ibadah sedikit. Kita jangan. Ibadah tuh yang dibanyaki. Yang lain-lain sebentar aja, sampingan. Jadi kalau mau ke sana tuh nanti pas anak bulik sehari, 2 hari, 3 hari baru beli oleh-oleh sesuai kemampuan. Jangan maksakan diri juga. Oleh-oleh utamanya kan zam-zam itu. Nah, itu yang utama yang ada, zam-zam. Jadi berpikir positif, bicara yang baik, lakukan tindakan-tindakan yang baik. Di Ramadan kita menjaga kan untuk tidak melakukan kesalahan, melakukan hal yang buruk. Kita mau apa yang kita kerjakan baik semua. Nah, kalau kita itu jaga tuh, insya Allah setahun ini baik hidup kita sampai ketemu Ramadan. Berpikir yang positif, ucapkan kata-kata yang baik, semangatkan diri kita dengan hal ucapan-ucapan yang baik. Aku bisa, aku mampu, insya Allah berikan keberuntungan, berikan rezeki. Buat positif. Kata-kata yang baik buat diri kita, kepada istri, kepada anak, saling mendoakan. Ya Allah, berikan rezeki kepada anak istriku ya. Kalau kita mendoakan kan dari kita. Istri mendoakan juga, ya Allah suamiku ya Allah, berikan rezekinya, lancarkan urusan, saling mendoakan semua. Bilang tuh kita kalau mau begawi itu langsung sama istri, doakanlah. Doakan abang hari ini, abang Nabusa, doakan mudah hari lancar. Itu doa istri itu mustajab. 3 doa yang mustajab nih, jangan lupa. Doa ibu, doa anak perempuan, doa istri. Doa anak itu kan yang laki-laki, tapi ini perempuan ada di sini. 3 doa nih yang mustajab nih. Doa ibu, doa anak perempuan, doa istri. Jadi kalau kita nak begawi usaha tuh, bisnis gak, minta doa sama istri. Doakanlah. Jangan berkelahi lawan bini.
Anak usaha, amun ada pegawai berkelahi lawan bini, kayak apa anak rezeki bagus. Setiap turun rumah berkelahi terus lawan bini, kayak apa anak rezeki mendekat. Berkelahi terus. Setiap turun rumah berkelahi. Nah ini, pikir yang positif, ucapkan kata-kata yang baik, lakukan hal-hal yang baik juga. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.